Boruto Lovers, selamat datang di konten maraton cerita Boruto. Mengingat anime Boruto masih akan hiatus di bulan Agustus ini, sementara manganya akan rilis di bulan Agustus. Mulai banyak permintaan dari para fans setia Boruto supaya Mimin melanjutkan alur cerita dari anime terakhir Boruto, yaitu di episode 293 yang mengadaptasi manga chapter 67. Nah, oleh karena itu, kemungkinan besar episode 294 akan mengadaptasi manga chapter 68. Jadi, untuk adaptasi animenya juga tentunya tidak langsung time skip. Masih ada 12 chapter lagi ya yang harus diadaptasi. Ya, itu juga belum menghitung episode filler sih. Dan scene terakhir di episode 293 itu murni buatan dari pihak studio, alias tidak ada dalam manganya. Karena di manganya, Boruto harusnya mendapat pemeriksaan dulu dan Kawaki juga harusnya masih dirawat. Jadi kita asumsikan setting waktunya masih terjadi tak jauh setelah insiden kemunculan Code. So, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Boruto episode 294 berjudul Bekas Luka. Scene bermula menunjukkan sebuah ruangan pemeriksaan yang tak jauh dari kantor Hokage. Di sana berdiri Amado, Katasuke, serta Sai yang memandang dengan penuh keheranan. Mereka bertiga sedang mendengarkan penjelasan dari Boruto tentang keadaan yang dialaminya. "Maksudmu kau dibangkitkan lagi?" ucap Amado. Kemudian Boruto menjelaskan kalau dirinya memang sebenarnya telah mengalami kematian. Namun, Momoshiki mengorbankan 18% data Otsutsuki-nya untuk diubahnya menjadi organ tubuh Boruto yang sudah terkoyak hancur. Katasuke sangat terkejut, namun dia masih bisa memahami bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Sementara Amado menebak dengan sangat tepat tentang konsekuensi dari kejadian ini. Dia beranggapan kalau jika Boruto saat itu mati, maka jiwa Momoshiki juga akan lenyap. Oleh karena itu, Momoshiki lebih baik mengorbankan 18% data tubuhnya untuk menyelamatkan Boruto. Meskipun itu berakibat dirinya tidak akan bisa menyelesaikan proses ekstrasi ke tubuh Boruto. Artinya, Momoshiki kehilangan kesempatan untuk bangkit di fasalnya. Namun meskipun begitu, Momoshiki sewaktu-waktu tetap dapat mengambil alih kesadaran Boruto. Dan yang jelas mereka masih belum mendapat solusi permanen atas hal ini. Obat-obatan yang sebelumnya dikonsumsi Boruto untuk menahan kesadaran Momoshiki juga bukan solusi bagus menurut Boruto. Dia tidak mau mengonsumsinya lagi karena Boruto merasa ada sesuatu yang berubah pada dirinya ketika dia meminum obat tersebut. Yang menarik di sini adalah sorotan mata yang tajam dari Amado. Ya, ketika Boruto menjelaskan penolakannya untuk meminum obat itu, Amado terlihat seperti sedang mikirkan sesuatu sambil sebat pastinya cuy. Memang mencurigakan si Amado ini. Lalu scene berubah ke ruang perawatan di mana Kawaki sedang pingsan. Terjadi dialog antara Sumire dengan Shikamaru. Sumire menjelaskan kalau kondisi Kawaki saat itu hanya kehabisan cakra dan tidak dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Lalu dia bertanya kenapa Shikamaru justru menanyakan hal ini tidak langsung ke Amado saja. Shikamaru masih belum percaya dengan Amado setelah kejadian karma Kawaki yang tiba-tiba bangkit lagi. Rencananya, Kawaki tidak akan ditahan meski telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Boruto. Itu karena menahan Kawaki secara fisik merupakan hal mustahil. Shikamaru pun keluar dari ruangan dan bertemu si Uchiha perantau, Sasuke. Ternyata Sasuke tidak kelihatan batang hidungnya selama pertarungan dengan Code karena dia telah menyelidiki sebuah kultus rahasia di negeri salju. Menurut Sasuke, tempat tersebut merupakan sebuah lab rahasia tempat pembuangan cyborg yang diperintahkan oleh Jigen. Nah, meskipun belum yakin 100% itu adalah markas Code, namun menurut Sasuke, di sana ada seseorang bernama Bug yang mengenal Code. Sasuke sempat menyinggung tentang insiden yang melibatkan Kawaki dengan Boruto, dan hal itu masih menjadi rahasia Konoha. Nasib Kawaki masih belum ditentukan. Kemudian scene berganti ke negeri salju, tempat kultus rahasia itu berada. Di sana berdiri Aida, Code, Bug, lalu Daimon yang digendong oleh Code. Aida melalui senriganya akhirnya memberitahu pada Code kalau Boruto saat ini telah hidup lagi dan tubuhnya sudah 100% menjadi Otsutsuki. Atau dengan kata lain, Boruto siap ditumbalkan pada Jubi.
Dari percakapan Aida dan Code, kita jadi tahu kalau keduanya telah membuat kesepakatan saling menguntungkan. Code akan membantu Aida untuk membawakan Kawaki kepadanya, sementara Aida akan membantu Code supaya dia mendapatkan kekuatannya kembali atau melepas limiternya dengan membawa Amado, karena hanya Amado yang bisa melepas pembatas kekuatan Code tersebut. Aida memperjelas kalau hubungannya dengan Code hanyalah sebatas rekan bisnis semata. Apabila Code mengancam keselamatan Kawaki, dia harus bersiap menjadi musuh Aida. Namun, ternyata Code sudah mengambil satu langkah lebih jauh. Tepat sebelum Code melepas Shikamaru pada episode 293, rupanya dia telah menempelkan sabuk hitamnya pada badan Shikamaru yang dia gunakan untuk memata-matai pergerakan Shikamaru. Di sini, Shikamaru terlihat tidak merasa curiga sama sekali, dan dia pun masuk ke ruangan Amado. Shikamaru awalnya menanyakan keadaan dari Boruto, yang dijawab dengan santai oleh Amado. Kalau kasus seperti ini terdengar mustahil terjadi, namun hasil tes lab membuktikan kalau tubuh Boruto memang sudah menjadi Otsutsuki murni dan Momoshiki dipastikan tidak dapat bangkit dengan tubuh tersebut. Kemudian panel berakhir ditutup dengan Shikamaru yang tiba-tiba menjadi kesetanan. Ia menarik dengan kasar baju Amado sambil mengutarakan niat yang sebenarnya untuk menemui Amado, yaitu tentang karma Kawaki yang tiba-tiba saja bangkit lagi, dan panel pun berakhir.